Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojo Wedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojo Wedi. Tak lupa juga kami ucapkan kepada teman-teman lain yang telah mensupport channel Ojo Wedi agar makin berkembang dan bisa menghibur halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Peluit panjang terdengar memekak gendang telinga. Tergopong aku segera berlari menghampiri gerbong terakhir sesuai petunjuk petugas kereta. Semua penumpang telah siap sebelum aku masuk. Bisa dikatakan aku memohon kepada petugas untuk tetap masuk setelah terlambat 4 menit dari 20 menit keberangkatan. 12A, 15B, dan terakhir, aku masih berjalan melewati kesibukan masing-masing penumpang. Ini dia. Batinku berjingkat, tempat duduk paling depan sebelah kanan, sehingga tepat di pinggir jalan. Di samping kananku ada seorang ibu dengan anaknya yang masih berusia balita. Di samping kiriku ada 2 pasang paruh baya yang mulai tertunduk tidur. Ini perjalananku pertama menggunakan kereta api. Biasanya menggunakan bus jurusan Surabaya, Probolinggo, Jember. Namun kali ini start dari Gubeng Rambi Puji, perkiraan hanya 5 jam sehingga lebih cepat 1 jam jika naik bus. Tas ranselku juga tak begitu berat, sebab hanya terdapat 1 setel baju, mukena, dan beberapa aksesoris, juga 3 buku sebagai oleh-oleh roadshow kepenulisan. Aku 2 di antara wanita yang terpilih mewakili Surabaya, sehingga bagaimana caranya aku harus datang apapun alasannya. Permisi Bu, ucapku terhadap ibu yang membawa anak kecil tadi. Ia hanya tersenyum di belakangku, juga belakang ibu tadi seperti seusiaku. Mereka juga tertunduk seperti tidur. Iseng kutoleh kiri posisiku berdiri. Rata-rata mereka tertunduk. Mereka sengaja tidur cepat mungkin, sebab hanya rute pendek batinku sendiri. Anak perempuan ibu tersebut sangat aktif. Dari naik bangku dan memanggil-manggil seseorang secara cedal, sehingga ku dengar hanya Nas, Bu, Dek, Nas. Si ibu hanya manggut-manggut. Rautnya seakan lelah dengan beban hidup. Sebab dilihat dari usianya tidak sesuai dengan penampilan yang terkesan keriput di sudut mata dan lekuk lehernya. Rambut yang terikat kurang rapi dengan ujung kuku yang hitam. Mungkin ia terlalu sibuk dengan si kecil. Kembali aku membatin sendiri. Setiap kali hendak tertidur, tiba-tiba aku terperanjat dengan suara anak kecil tersebut. Nas, Bu, Nas. Si ibu mencoba menggendong dan berusaha memeluknya. Namun, gadis kecil tersebut terperosot dan turun ke bawah. Tangannya menempel cermin yang tak sampai, karena tubuhnya belum begitu tinggi. Tingkahnya yang sangat aktif hanya dipantau oleh sang ibu. Sampai pada ia berlari sendiri keluar, berbatasan dengan kamar mandi. Karena refleks, aku mengejarnya. Di dekat kamar mandi ada celah kecil. Jika ditengok, batasan antar gerbong ke gerbong berupa engsel yang tertutup keset karet berwarna hitam. Namun,
Terlihat jalan yang dilalui rel dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gadis kecil itu mengayun-ayunkan kakinya ke bawah dengan posisi duduk. Aku mencoba menariknya, namun tubuhnya berontak, meronta-ronta, hendak menghindar dari peganganku. Nas, Nas, auh, Nas, auh. Bahkan aku tak mengerti apa yang terucap. Ia meronta dan tangannya menutup wajahku. Antara tarikan tanganku dengan tangannya yang menghalangi pandanganku, sedikit terpleset hingga ia merosot ke bawah. Bu, tolong, tolong. Kaki gadis kecil tersebut terjepit di antara kenop engsel yang tak jelas kemana arahnya. Darah segar muncrat bertubi-tubi mengenai wajahku. Tolong, Bu, tolong. Aku menjerit histeris dengan tetap mempertahankan tubuhnya. Sedang tiba-tiba cengkraman tangan seseorang di bahu kiriku menyuruh melepasnya. Tanpa suara namun gerakan tangannya mengisyaratkan membuka dengan jari-jari yang hitam dan terkelupas. Saat ku tengok ke atas ternyata ibu sang gadis kecil. Apa maksud semua ini? Bu, ini anaknya terjepit, Bu. Saya coba nolong. Suaraku tersengal, mengejak ucapan hingga terbata-bata. Kakinya terjepit, darahnya kemana-mana. Bu, aku semakin lemas, sebab melihat darah mengalir tak berhenti. Bu, tolong, Bu. Namun, mengapa gadis kecil ini tak bergerak atau bersuara? Apakah ia pingsan atau malah sudah meninggal karena pendarahan hebat? Kusandarkan kepala dengan tetap memegang tubuh gadis kecil itu. Namun, tiba-tiba si ibu malah menariknya dengan paksa. Darah segar muncrat kemana-mana. Di dinding di kaca juga mengenai wajahku. Ia melemparkan anaknya sendiri keluar. Suara ibu tersebut kalah dengan deru angin. Pergi! Loncat! Cepat! Teriak sang ibu beberapa kali. Kenapa, Bu? Kenapa? Aku gugup bercampur heran. Darahku seakan turun. Tak ada daya untuk bergerak. Kedua tangan menopang lutut. Pergi. Loncat. Kenapa? Kembali pertanyaan serupa aku utarakan dengan mendongak ke atas. Kamu bukan hitam. Jadi kamu bukan milik kami. Ucapnya dengan nada sinis. Tangannya yang bersimbah darah, dengan kulit tangan yang terkelupas, kembali mencengkram pundakku sampai aku terangkat tegak. Duk, bangun, Duk. Suara seseorang membangunkanku. Aku memeluk lenganku sendiri. Entah kenapa aku tertidur di semak-semak dekat dengan perlintasan kereta. Seingatku sih masih dalam kereta. Ini di mana toh, Mbah? Kok aku bingung? Aduh, kepalaku terasa pening sekali. Loh, Duk, memangnya sampean mau kemana? Saya mau ke Kalisat, Mbah. Jawabku sembari memijit-mijit kepalaku. Tangannya menjulur memberi bantuan untuk segera berdiri dan berjalan perlahan ke sebuah gardu tak jauh dari lintasan kereta.
Ke Kalisat. Lah, naik apa kok sampean sampai tidur di sana? Tunjuknya pada tempat pertama kali aku tertidur. Saya sendiri ndak tahu, Mbah. Awalnya saya naik kereta dari Gubeng, mau ke Jember. Terus di kereta ada kejadian aneh. Tahu-tahu saya sudah tertidur di sana. Jawabku mencoba mengingat-ingat apa saja yang terjadi. Lonely Day milik System of Down berteriak-teriak di antara perbincangan kami. Rupanya ponselku berbunyi dari saku celana jeans kurogoh dan kulihat siapa orang yang memanggil. Permisi ya Mbah, saya angkat telepon dulu. Pamitku kepadanya. Halo? Oh iya Mah, kenapa? Allahu Akbar, Alhamdulillah Nis. Kamu masih menjawab telepon. Kamu di mana? Sama siapa? Kamu sehat kan, Duk? Suara ibu terdengar sangat mengkhawatirkan aku. Bu, Nisa nggak kenapa-napa. Ada di sini sama... nanti deh Nisa ceritain, Bu. Ibu memang kenapa dengan Nisa? Kok Nisa sendiri bingung, Bu? Rentetan kejadian seakan maju berputar-putar di kepalaku. Kamu hilang tanpa kabar sudah 1 minggu ini. Cepat pulang, atau ibu suruh jemput masmu saja ya. Nggak usah, Bu. Nggak usah. Nisa bisa pulang sendiri kok. Ya sudah. Sudah ya, Bu. Ini Nisa mau nyelesain urusan lanjut lalu pulang. Jawabku menenangkan ibu. Walau sebenarnya puzzle kebingungan ini masih berusaha kutata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nduk. Kekhawatiran ibu semakin membuatku bersalah. Setelah telepon ibu ditutup, ku lanjutkan berbincang dengan kakek yang tadi menemukanku di semak-semak jalan. Perlahan ku coba menceritakan dari awal naik kereta penumpang yang hampir sebagian tertunduk. Juga kejadian aneh gadis kecil dan ibunya yang mendorongku. Si kakek yang tak lain adalah petugas perlintasan tersebut menceritakan perihal kereta maut. Mitos yang beredar adalah gerbong terakhir kereta yang tak pernah sampai tujuan. Sasarannya bisa semua orang yang dikehendaki untuk dibawa serta. Konon, kereta terakhir tersebut merupakan kereta angkutan umum dan barang yang bertabrakan dengan truk tangki yang menerobos lintasan. Gerbong terakhir terjilat api dan 1 gerbong terbakar, kecuali anak kecil yang terlempar saat kejadian. Usianya juga sekitaran balita, namun keberadaannya hingga kini juga masih misteri. Seketika bulu kuduku meremang dan beristighfar berkali-kali. Apa aku hanya mimpi? Kembali aku membisik. Ini apa? Si kakek menunjuk sesuatu ke arah wajahku. Di depan cermin yang terletak tak jauh dari jendela gardu, aku mencoba melihat wajahku sendiri. Betapa mengerikan ketika sisa-sisa darah kering yang menempel di wajahku dengan telapak tanganku coba menghapusnya. Sekarang kamu mau pulang kemana, Nduk? Tanya si kakek kemudian. Dek, aku baru teringat di mana tas ransel beserta isinya. Permasalahan kembali muncul. Bagaimana aku harus pulang saat ini? Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.